Kita masih mencoba melihat pelaporan dari putra-putra Presiden oleh Mas Ubedillah Badrun nih ke KPK. Mas Ubedillah Badrun hadir sebagai pelapor dan kita juga mengenal sebagai pengamat politik dari Universitas Negeri Jakarta. Mas Nursiwan juga hadir, Ketua DPP PD Perjuangan, dan masih ada Kang Asep Iwan Iryawan, pengamat hukum pidana. Nah, Mas Ubed, nggak dalam 1-2 hari ini juga pasti Anda dianggap cari populer, seperti Mas Nus juga katakan begitu, dan ada unsur politis. Saya menyebutnya begitu supaya gampang dimengerti juga kalau Mas Nus mengatakan apa yang sudah dicapai oleh Presiden di dalam pemerintahan ini, jadi ada hubungannya sebentar lagi 2024, Anda masuk nih. Makanya sulit untuk tidak mengatakan, dunia ada unsur apa di balik ini, di balik sekedar melaporkan dan benar-benar ada niatan dari Mas Ubed. Saya juga mengerti, lihat deh, ini jangan-jangan ada indikasi KKN, kan kira-kira begitu. Tapi nggak bisa dipungkiri bahwa kok seperti ujuk-ujuk Anda ingin menyampaikan ini begitu sendirian gitu. Ada siapa aja di belakang Anda? Kalau pagi ini mau cerita-cerita, boleh juga, Mas Ubed? Oh iya, Mas Bayu, ini tidak ujug-ujug sebetulnya, karena kan peristiwanya di akhir tahun kemarin, 92 miliar yang beli saham itu. Lalu ya kita diskusi, semangat diskusi tentang korupsi itu, kita dipicu oleh temuan Transparansi Internasional yang menyebutkan bahwa indeks persepsi korupsi Indonesia itu 37. Itu skor buruk, turun 3 poin dari sebelumnya. Nah, kita kan penasaran nih. Jadi sebenarnya ada argumen-argumen teoritik yang menjelaskan mengapa korupsi masih merajalela di Indonesia di tengah Presiden bersemangat untuk memberantas korupsi. Bahkan Presiden pernah mengatakan extraordinary crime, korupsi, kejahatan luar biasa. Nah, dari situ kita melihat ada diksi menarik yang diungkapkan oleh Istihara Kunio, apa yang dia sebut sebagai erzat kapitalisme. Dan ciri erzat kapitalisme adalah munculnya pengusaha-pengusaha baru karena relasi kuasa. Nah, ini kan satu argumen teoretik yang kita bisa menjadi instrumen atau alat analisis untuk melihat persoalan di negara-negara Asia, khususnya di Indonesia. Nah, lalu semangat itu sebetulnya kita ingin menghadirkan satu good governance. Bahwa cita-cita reformasi 23 tahun yang lalu, sampai ada TAP MPR nomor 11 tahun 1998, yang mengatakan bahwa anggaran pemerintahan harus terbebas dari KKN, korupsi, dan nepotisme. Itu kan semangat itu, Mas Bayu, yang sebetulnya ingin saya hadirkan. Ya, jadi concern Anda terhadap hal ini kok masih terjadi, kira-kira begitu. Iya, yang dulu kita sampai reformasi 98 kan 77 tahun merdeka. Ya. Nah, ini Anda sendirian aja berpikir ini, atau saya boleh tahu riset Anda dibantu oleh siapa? Membantu Pak Nus nih gitu kira-kira. Saya meneruskan nih Pak Nus karena kita ngobrolnya sama-sama begitu. Ada partai politik tertentu yang memesan Anda? Baik, Mas Bayu. Jadi pertama, apa yang saya lakukan ini bukan untuk ke popularitas sama sekali. Bisa di tracking lah. Saya sudah cukup lama masuk ke arena publik di media dan di Kompas dan macam-macam. Jadi nggak ada kepentingan itu sama sekali. Kecuali kepentingan ingin menghadirkan good governance. Kemudian yang kedua, bagaimana saya berdiskusi dengan teman-teman. Itu memang sebetulnya panjang diskusinya ketika yang tadi saya sebutkan. Kok negeri ini dipimpin oleh satu partai besar, koalisi besar, tapi korupsi masih merajalela. Kalau Anda sebut teman-teman nih sesama pengajar atau siapa? Iya, ada teman-teman akademisi dari kampus-kampus lain yang konsen dengan isu ini. Ya, kemudian juga ada ekonom pengamat, kemudian juga ada ahli hukum, para advokat yang mayoritas mereka adalah aktivis 98 yang punya semangat juang yang sama untuk menghadirkan apa yang tadi saya sebut sebagai good governance.
Karena kan semangat anti KKN itu semangat rakyat. Oke. Rakyat marah ketika korupsi terus merajalela, Mas. Ya. Apalagi di tengah rakyat menderita. Oke. Lalu Ja- kemudian saya tadi dibilang politis, ya. Saya kira Pilpres masih jauh. Kemudian saya juga bukan orang politik. Anda Saya bukan ASN, kader PKS, Mas Ubed? Bukan, Banyak Mas. sekali Saya yang bilang pemberitaan berpartai, mengatakan Mas. itu. Saya konfirmasi jangan aja. berpartai, Mas Bayu. Ah, Kalau saya partai, saya udah dipecat udah lama. Sampai hari ini saya masih ASN, ya, karena saya bukan orang berpartai, nggak boleh. Saya di PKS itu datang sebagai karena keinginan saya, bukan karena yang lain. Saya juga sama, saya diundang PDIP, bahkan saya ngajar kader-kader PDIP yang bahkan sekarang ada yang jadi gubernur. Dan saya kira lalu saya disebut kader PDIP begitu, kan enggak. Jadi Anda cukup dekat dengan beberapa orang dari PDI Perjuangan yang sekarang menjabat gubernur begitu, ya? Iya, sudah tidak lagi jadi gubernur sekarang. Ya. Oh begitu. Oke. Jadi, Ya, Mas Nus, lalu ada tanggapan sedikit soal ini? Ini nggak ada hubungannya, betul-betul motivasi pribadi saja. Saya membahasakannya gerah juga ya, Mas Ubed ini melihat situasi seperti ini, maka kemudian dilaporkan dengan niatan untuk kemudian ada semacam berharapnya perbaikan, begitu Mas Ubed ya? Iya. Oke. Kita sudah Mas Nus? lama merdeka, Mas. Ya, nanti saya ke Mas Nus untuk tanggapan soal ini. Ya, gerah itu baik-baik saja. Dan kalau dikatakan itu pasca reformasi, tujuannya adalah untuk memberantas korupsi. Saya masih itu oke. Tapi bukankah kita semua kita bisa bicara saat ini seperti ini? Ini juga produk reformasi, kita bisa ngomong, termasuk Pak Ubaid itu bisa melaporkan ke KPK, itu pun dengan entengnya baru bisa terjadi sekarang. Bapak jangan lupa bahwa sedangkan untuk dimensi korupsi nanti tanya sama Pak Kang Asep gitu, pengertian pemahaman korupsi begitu. Jadi tentu bahwa kita pun juga harus jernih, kita harus membaca bahwa bukan berarti bahwa semakin ke sini setelah pasca reformasi semakin banyak yang korupsi. Itu pun kita juga harus pilah dengan baik, dengan tidak cepat-cepat menyimpulkan demikian. Karena kalau berdasarkan cerita yang tadi, ini semua adalah tindakan korporasi, langkah-langkah korporasi yang dilakukan tadi ceritanya perusahaan ini dan sebagainya. Saya sendiri tidak bisa menanggapi kaitan perseorangan dalam hal ini Mas Gibran dan Mas Kaisang dengan perusahaan tersebut. Kalau itu diurut-urut mungkin ya nyambung-nyambung juga. Kang Asep jangan-jangan nanti ada di perusahaan saya dan sebagainya gitu. Nanti polusi dengan Pak Nusirwan gitu. Disambungan itu tentu nanti itu kami serahkan kepada pihak yang mengurus persoalan hukum. Saya tidak menguasai hal ini. Tapi tentunya bahwa setiap warga negara berhak untuk menjalankan kehidupan dan kehidupannya itu haknya masing-masing orang. Kita tidak boleh menghalangi. Soal pemahaman bahwa dia melakukan korupsi atau tidak, itu pun juga ada definisinya. Ya, nanti kita serahkan saja kepada pihak-pihak yang berwenang menentukan hal tersebut. Saya hanya menilai bahwa karena ini, meskipun tadi Kang Ubed menyebut bahwa itu akan masih lama, tahun 2024, tidak ada Pak, pertandingan demokrasi itu baru dilakukan pemanasannya 1-2 hari atau seminggu itu tidak pernah ada. Maka sekarang memang momennya yang paling tepat untuk agak diganggu-ganggu sedikit itu ya 2 tahun, 3 tahun. Itulah yang paling tepat. Kalau dikatakan ini masih lama itu tidak, kalau kalangan akademisi periset gitu, tadi kan Bapak katakan bahwa teman-temannya banyak dari kalangan akademisi. Sekarang ini lembaga survei semua mengeluarkan pada saat sekarang ini karena memang itulah waktunya. Waktu untuk mendukung maupun waktu untuk mengganggu. Nah ini ada 2 hal yang dilakukan. Apapun, apakah Kang Ubed merasa menerima atau tidak menerima, sama. Kami juga punya tanggapan dan punya analisa kan boleh-boleh saja. Sama dengan Bapak melaporkan kan boleh. Itulah produk reformasi yang kita bisa bebas berbicara.
Dia Ya. juga bebas untuk meneropong semua hal yang kita lakukan. Kang Oke. Ubed bisa meriksa Kang Asep, bisa melaporkan, dan macam-macam. Itu adalah produk reformasi. Jangan lupa bahwa tidak bisa bahwa Iya, kita kalau- katakan bahwa dahulu tidak ada hasilnya. Ya. Dahulu Praktek zaman kita semacam masih ini. teman-teman 98 mungkin masih ingat, baru bunyi sedikit saja sudah ditangkap, nggak bisa ngomong kita seperti sekarang ini. Itu tidak Iya. bisa dipungkiri, itu Mas adalah Nus. faktual. Tahan sedikit Melihatnya Mas jangan Nus, juga Mas saat Ubed, hari ya. ini. Mas Ubed silakan. Ya, melihat soal demokrasi kita jangan melihat hari ini. Kita bisa evaluasi 1 tahun ke belakang. Itu kan ada datanya. Kita nggak bisa pakai itu kan, pakai data. Di antara data demokrasi kita itu memang memburuk. Indeks demokrasi kita angkanya 6,30 kok. Itu indeks terburuk sepanjang 14 tahun terakhir. Oke. Jadi kita Dimengerti bahwa pakai data, akhirnya ketahuan. Jadi maksud saya, ya. oke lah, ini urusan demokrasi itu kita bebas lah untuk menyampaikan sejauh kita punya data dan punya argumen. Jadi saya menghargai respon Mas Nus yang cukup baik. Saya kira kalau elit politik seperti Mas Nus semua, ya Indonesia akan makin bagus kan demokrasi. Saya kira itu Mas Bayu. Oke. Tapi kan Ya. kita lihat data yang lainnya bermasalah. Oke, saya kembali ke posisi kita untuk ngobrol pada pagi hari ini. Kang Asep, dan juga nanti Mas Ubed menanggapi begitu ya. Kalau kita melaporkan, Mas Ubed nih melaporkan, dan kemudian KPK nanti menyatakan, oke ternyata tidak ada apa-apa berdasarkan ranah yang bisa KPK lakukan begitu. Ada unsur korupsi, merugikan negaranya atau apa dan segala macamnya, ternyata tidak begitu. Sesuai dengan yang Mas Ubed laporkan ke KPK, KPK kemudian melihatnya. Nah, apa yang bisa terjadi dengan setelah laporan ini? Tadi Mas Nus mengatakan ya kalau nggak terbukti, kalau memang nanti ini bisa pencemaran nama baik dan lain-lain bisa dilaporkan balik dan hal semacam itu. Nah itu terbuka Kang? Atau saya ingin begini, demokrasi iya, kita sama-sama menghargai ini semua, kita bisa ada sesuatu yang ingin kita tanyakan, tolong dong diperiksa ke KPK. Tetapi kan kalau anak presiden jadi kegaduhan begitu. Sehingga kemudian menjelang 2024 sulit tidak menghubungkannya dengan suasana menuju ke Pilpres begitu. Nah, bagaimana agar ini kemudian tidak kemana-mana? Betul-betul, kalau ya betul gitu, Mas Ubed mengatakan ini saya cuma kepingin ini ada sesuatu yang nggak seperti kita inginkan dengan semangat reformasi 98 dulu, ayo benahi. Nah, gimana koridornya menurut Kang Asep sehingga kemudian tidak menimbulkan siap prasangka yang kemana-mana, Kang Asep? Ya, makasih Mas Bayu. Kalau soal demokrasi, politik, saya harus belajar kepada 2 guru saya. Satu Kiai Nurtifan dan kedua Ustadz Ubed. Itu soal politik saya nggak ngerti, yang jagonya dua-duanya itu. Saya nggak ngerti kalau soal demokrasi, politik itu di luar pemahaman saya. Saya ngebahas masalah tidak benar korupsi, pengaruhnya apa. Nah sekarang ketika ada laporan dan itu diduga ya merupakan tindak pidana, entah korupsi, pencucian uang, apalagi kalau disebutkan tadi kan modal ventura. Nah modal ventura itu kan penyertaan saham ya, baik dalam bentuk saham maupun obligasi konversi maupun bagi hasil. Jadi ketika perusahaan-perusahaan tersebut menurut data dari pelapor Kang Ubed ya, Ustadz Ubed ya, nanti oleh KPK diselidiki gitu kan, bahwa ini persoalan hukum atau bukan. Nah istilah hukumnya mengkonstatasi. Ini persoalan hukum bukan. Kalau ini persoalan hukum ternyata hukumnya hukum perdata ya, luar masuk tadi entah melalui saham, entah itu obligasi konversi, entah itu bagi hasil. Karena masing-masing perusahaan kan punya tadi salah ada RUPS, ada tanggung jawab komisaris, ada tanggung jawab direksi. Jadi di situ nanti kalau itu perdata ya kan ketahuan, karena itu berbentuk PT apalagi di bursa. Itu untuk saya. Jadi kalau itu ya sudah gampang. Nanti kan KPK tinggal tanya ke PPATK, ini uangnya dari mana? Oh di rapat umum dasar begini. Nah selesai. Nah katakanlah kalau nanti misalkan oleh KPK, ya ini masih di Dumas loh, belum di penyidikan. Nah di Dumas itu kan diverifikasi semua. Kalau itu nggak naik ya hanya numpuk lah di Dumas gitu. Tapi kalau itu naik, oh ini ternyata nih ada korupsi nih. Tadi yang kata Kiai Nusirwan, oh Asep juga dapat nih. Ya paling saya dipanggil, ya Ustadz Ubed dipanggil. Nah mungkin yang lain juga dipanggil kan. Nah diminta keterangan kan oleh KPK. Nah itu disitulah nanti mulai. Tapi kalau enggak, ya nggak diapa-apain. Oke. Jadi Tapi ini tidak bisa dibuka. Publik bisa melihat itu internal karena proses dia kewenangan penyelidik dan penyidik. Kalau itu dibuka, sekali lagi memang hukum mengenal ajas transparansi dan publisitas.
tapi itu di proses pembuktian. Proses pembuktian itu di persidangan. Jadi kalau di awal makanya kita mengenal istilah tersangka. Tersangka itu karena keadaannya, karena perbuatannya diduga berdasarkan bukti permulaan. Itu pun harus bukti permulaan. Tadi disebut ada bukti permulaan minimum 2 alat bukti. Cuman tadi ketika data-data itu ketika diverifikasi ya harus alat bukti yang sah. Nah, apakah itu di wilayah perdata, hukum bisnis, jalur uang saham tadi, konversi obligasi bagi hasil, atau ini uang pencucian uang atau hasil korupsi. Dan itu saya kira kalau datanya dari putusan, sekali yang disebut oleh Pak Ustadz Ubed tadi bahwa itu adalah ada putusan, itu lebih gampang lagi KPK menelusurinya, ya sangat gampang karena di putusan akan sebutin tadi kan sekian miliar uangnya kemana. Nah, kalau di situ tadi kalau kepencucian uang tindak pidana pokoknya apa gitu. Nah, apakah nama-nama ini misalkan tadi anak presiden, anak gubernur, anak menteri, anak mantri, ada nggak di situ? Kalau di situ nggak ada anaknya, ya nggak mungkin tiba-tiba muncul gitu kan. Itu juga mungkin, saya kira ini Kang Asep sederhana kok. Ya, gimana Pak Kiai? Maaf Pak Bayu. Silakan. Yang berat itu sudah terpublikasi, tapi akhirnya tidak ada apa-apa. Ini kan yang jadi korban yang disampaikan, yang dilaporkan. Nah ini itu yang saya tadi katakan. Jangan sederhana sekali. Memang semua orang boleh melaporkan itu tidak salah. Tapi juga harus diantisipasi bahwa apabila itu akibatnya juga buruk bagi yang bersangkutan, tentu punya hak juga untuk melakukan langkah. Kira-kira begitu nggak yang Pak Kiai hukum ini? Ya, Pak Kiai sama Kiai harus ini ya. Irwan, sekali lagi, ini kan hak orang tadi. Ini kan yang ramaikan kan teman-temannya Pak Bayu. Media itu memblow up, media sosial memblow up. Nah, tapi tak kalah tadi orang merasa haknya dilanggar juga, nama baiknya dilanggar, silakan laporkan aja, ya, ngadukan aja. Kita terbuka semua kan. Tapi sekali lagi, informasi publik ini kan memang ada undang-undang keterbukaan informasi publik. Ketika publik mewartakan, memberitakan, ya kebetulan ini kan hanya kebetulan anak presiden menarik perhatian gitu kan. Nah, sekarang apakah yang melaporkan juga menarik perhatian? Kita lihat aja, nggak apa-apa Pak Kiai, santai aja pokoknya. Saya setuju dengan Pak Rudi, benar kata Pak Rudi dan Solo. Santai aja lah ngadapin ginian. Ya, memang saya ingin ujungnya adalah apakah kemudian ini terbuka kemungkinannya untuk dilaporkan balik. Ya terbuka saja, kira-kira gitu ya Kang Asep. Nah Mas Ubedillah, ini kan ada, saya menyebutnya ya, kalau saya jadi Mas Ubedillah, saya tahu saya ingin menyampaikan sebuah suara demokrasi begitu, tapi kan ada resikonya. Siap jadi kalau misalkan nanti ternyata tidak terbukti menurut KPK dan kemudian Anda ada pelaporan balik atas pencemaran nama baik kepada Anda. Kang Ubed. Iya Mas Bayu, apa yang saya lakukan mungkin dalam perspektif hukum ini ajengan Kang Asep nih. Kalau tidak ajengan ya. Itu kan ada istilah due process of law. Jadi saya sebagai warga negara memiliki hak yang dijamin oleh konstitusi untuk mengadukan ya perkara ini kepada lembaga resmi. Jadi sebetulnya langkah yang dilakukan oleh saya adalah bagian dari satu penguatan bahwa negara ini adalah negara hukum, bahwa negara ini adalah negara demokrasi. Nah, maka cara itu yang saya ambil. Dan kemudian tentu ya saya berusaha untuk mencari data-data, bukti-bukti permulaan semacam itu ya. Ya, nanti biar KPK yang akan membuktikan apakah cukup untuk dilanjutkan atau tidak. Tapi saya berharap KPK serius dan menunjukkan profesionalitasnya untuk menegakkan hukum siapapun. Kalau bukan anak presiden, ya mungkin ya saya nggak tahu karena itu kan di publik ya Mas Bayu. Jadi karena anak presiden yang menurut saya harus hati-hati juga dalam berbisnis. Ya, artinya Anda sudah menghitung adanya risiko berkaitan dengan yang saya laporkan ini memang anak presiden dengan niatan-niatan yang sudah disampaikan. Nah ini semua sudah dihitung ya oleh Mas Ubed ya. Untuk kemudian Mas Bayu. Oke. Insyaallah. Ya, oke. Mas Nus terakhir
Saya tahu Mas Nus, saya pengen terakhir dari Anda. Saya tahu ada hubungannya Mas Gibran karena memang kader PD Perjuangan, Mas Kaisang juga lah begitu. Nggak ada yang salah menurut saya ketika Mas Nus, saya terima kasih Mas Nus mau hadir dengan kesenioritasan Mas Nus bukan saja di PDIP sebagai politikus tetapi di politik Indonesia. Makanya Kang Asep bilangnya Pak Kiai Nus, ya kan, saya setuju. Nah, bagaimana kita melihat ini semua, Mas Nus, sebagai seorang politikus, bukan PDI Perjuangan, tetapi demokrasi Indonesia kita melihat. Saya kepinginnya, kalau ya ada pelaporan seperti ini, betul ada kecurigaan atau dugaan, kehati-hatian harus di tingkat teratas. Kira-kira gitu ya, Kiai Asep, dari sisi hukum gitu. Sehingga kemudian nggak bolak-balik kita bermain di sisi hukum, tidak kemudian demokrasi kita ini semacam apa hak kita dan kewajiban kita ini dijadikan alat untuk saling menjelekan, saling menjatuhkan. Itu dugaan kita pagi ini. Kita melihatnya semua sebetulnya dalam koridor yang baik untuk Indonesia begitu. Mas Nus, penutup pesan buat kita semua melihat ini semua yang masih terus diproses di KPK nanti, kita terus ikuti. Apa kalau begitu? Kita bisa ambil pelajaran apa? Kiai Nus? Terima kasih. Jadi sudah ditegaskan berkali-kali oleh Presiden Jokowi bahwa perhatian terhadap pemberantasan korupsi menjadi hal yang utama. Kenapa saya katakan demikian? Karena pagi ini kita membahas putranya. Dan tentu semua orang tahu bahwa karakter beliau itu tentu juga tidak jauh dari karakter anak-anaknya. Kinerja, kemudian tingkat kesederhanaan, tingkat penanganan pemerintahan, kita juga bisa lihat. Jadi yang menarik adalah pilihan untuk memunculkan persoalan ini oleh Kang Ubaid. Dan tentu seperti tadi sudah dikatakan ini dengan perhitungan yang lengkap. Perhitungan yang lengkap, bahasa saya perhitungan lengkap itu tidak hanya dari materi persoalannya saja, tapi juga berkaitan dengan pandangan sosial, kemudian juga lingkungan begitu. Itu pemahaman yang lengkap yang saya maksudkan. Saya tentu kalau yang namanya pemimpin, semua orang bisa melihat. Semua orang dengan mudah bisa melihat proses, bisa melihat karakternya itu tidak usah sulit-sulit. Beda kalau melihat saya yang bukan orang yang populer. Kalau melihat Kang Asep itu dengan cepat bisa tahu, oh itu orangnya begini. Itu kan gitu. Nah, orangnya ganteng dan sebagainya, gagah, dia bersih dan sebagainya. Lihat saya mungkin sulit karena saya bukan tokoh, saya bukan orang populer. Tapi kalau melihat presiden dengan keluarganya, kita semua bisa tahu bagaimana beliau itu. Jadi yang menarik itu adalah yang dimunculkan ini adalah persoalan tersebut. Maka ranah hukum saya sangat tidak menguasai. Itu kalau menurut saya juga tidak bisa dipisahkan dengan pengamatan terhadap sosial, terhadap personal dan sebagainya. Saya tidak mengatakan bahwa tidak mungkin terjadi kepada setiap orang, tentu akan ada problem yang bisa terjadi kapan saja. Itu bisa saja. Tapi tentunya kita juga menggunakan nalar, menggunakan rasio yang cukup lah ya. Apalagi saya tadi dikatakan bahwa oleh Kang Ubaid ini di kalangan akademisi tentunya tinjauannya lebih lengkap dibandingkan kayak saya begini yang mungkin terlalu cepat. Ini Kang Asep itu orangnya kurang ajar kan, begitu kan nggak bisa. Itu saya. Tapi kalau yang para kalangan akademis kan tidak, tentu bacaannya lebih jernih, lebih lengkap dan sebagainya. Itu yang menarik buat kami, bahwa maka saya tadi mohon maaf, saya langsung menukik bahwa ini pasti ada bahasanya bagian daripada konspirasi untuk menyudutkan, menegasikan atau mengurangi kepercayaan publik terhadap
pemerintahan Presiden Baik. Jokowi. Tapi saya yakin bahwa rakyat itu sangat paham. Tidak usah diajari, mereka dengan mudah bisa melihat itu prestasinya bagaimana, kelakuannya seperti apa. Ya sekarang tanya saja kalau bicara soal Mas Gibran, bertanya saja dengan rakyat di Solo semua tentu akan menanggapi seperti apa. Nanti kalau saya katakan positif, iya itu kan katanya Pak Nusirwan. Ya silahkan saja tanya, apakah itu sikap itu selalu mencerminkan bahwa tindak tanduknya juga akan positif? Ya saya tidak bisa mengatakan demikian. Itu saja. Terima kasih. Baik, Mas Nusirwan. Terima kasih banyak obrolan kita untuk pagi hari ini. Mas Ubaidillah Badrun juga terima kasih sudah hadir pagi ini. Bayu. Kang Asep juga terima kasih sudah bergabung. Kang Asep, terima kasih Pak Kiai, Pak Ustadz, Pak Ajengan, kita kumpul. Amin, mudah-mudahan ya kapan-kapan kita kumpul lagi untuk diskusi yang lain. Terima kasih, salam sehat untuk Anda semua. Itu diskusi atau dialog kami mengenai jerat hukum dari putra sang presiden yang sedang dilaporkan di KPK. Kita tunggu perkembangannya.